Ya, Siap, silakan Pak Asep. ya. Baik. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Salatu warahmatullahi wabarakatuh. wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji milik Allah. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang kami hormati Pak Budi, Ketua Umum AP2LN, yang kami hormati tim BPPP Padang dan Medan yang hari ini bergabung untuk memberikan sosialisasi. Yang kami hormati peserta sosialisasi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti halnya yang kami sampaikan di awal bahwa pada hari ini kita memulai Zoom ini dalam rangka untuk sosialisasi, ya, sosialisasi terkait dengan program IJC tahap 1 tahun 2025. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa pemerintah sangat konsen sekali terkait dengan peningkatan dan pengembangan SDM yang ada di kami. Sesuai Perpres 68 tahun 2023 bahwa revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi perlu dilakukan di dalam rangka mewujudkan peningkatan SDM. Nah, terkait dengan kerjasama yang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh kementerian, terutama dengan AP2LN, nah, yang diwakili oleh Indonesia Japan Kamkom ya, Pak Budi ya, IJC. Jadi program ini bekerja sama antara Kemnaker dan AP2LN dan JO Kooperatif dalam pengiriman tenaga magang teknis ke Jepang ya. Dengan target tahun ini sebanyak 272 orang. Oh, izin mohon maaf paparannya Pak Ramda. Di-share Pak Ramda biarin teman-teman peserta melihat. Ya, ya. Teman-teman semua bahwa kerjasama ini dengan IJC program atau AP2LN dan JO kooperatif ini dimulai kalau tidak salah tahun 2023 ya Pak Budi ya. Sudah mulai tahun 2023. Nah, sampai saat ini tetap berjalan alhamdulillah tadi dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas meskipun dalam rangka pemagangan ke Jepang ya. Nah, slide kedua Pak Ramda. Nah, ini apa itu izin tadi disampaikan bahwa program kerjasama Kemnaker AP2LN dengan Jo Kooperatif dalam bidang pengiriman tenaga magang teknis ke Jepang dengan target tahun ini adalah sebanyak 272 orang lulusan BLK ataupun LPK di tahun 2025. Jadi teman-teman yang magang ya ini diharapkan bukan hanya magang tetapi bisa menyerap ilmu dan teknologi di Jepang. Artinya pada saat ini negara melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan AP2LN dan Jo Kooperatif itu berusaha menjadi penjembatan penghubung ya. Jadi penjembatan penghubung antara Indonesia dengan negara Jepang. Selanjutnya. Nah, pasti teman-teman semua mau mengikuti rapat atau Zoom ini pasti apa sih benefitnya kalau kami mengikuti program pemagangan. Nah, ini ada beberapa yang kami rangkum di dalam benefit Bapak Ibu atau teman-teman semua ya ketika mengikuti pemagangan teknis ke Jepang. Salah satunya ya satu penyediaan tempat tinggal, yang kedua adanya uang saku, terus yang ketiga ada gaji, ya, gaji bersih. Nah, yang berikutnya adalah tak kalah pentingnya adalah asuransi. Jadi teman-teman nanti yang mengikuti dan lolos seleksi, ya baik itu di balai maupun di SO, ya itu tadi mendapatkan beberapa benefit program pemagangan. Ya. Nah, dari 272 target tahun ini, tahun 2025 ini, ya ada beberapa lulusan-lulusan yang diperlukan. Ya. Ada 7 kebutuhan. Yang pertama terkait pengolahan makanan,
teknik manufaktur, teknik otomotif, teknik listrik dan elektronika, teknik las, refrigeration, dan kejuruan lainnya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati karena negara itu melalui balai-balai kami, melalui balai UPTP maupun UPTD hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Makanya salah satu prasyaratnya adalah salah satunya sertifikat teknis ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Budi selaku Ketua Umum dari AP2LN. Selanjutnya Pak Ramda, langsung saja ke slide kelima Pak Ramda. Nah, berikut beberapa batch yang eh, direncanakan di beberapa balai. Nanti akan detail disampaikan oleh Pak Budi terkait rangkuman beberapa hal yang terkait dengan timeline IJC program ini ya, teman-teman semua. Jadi pertama teman-teman ketika mendaftar, ya tadi makanya tadi saya sampaikan ada nggak alumni Balai Padang yang ataupun Medan. Ternyata yang ikut di dalam Zoom ini ada dari beberapa wilayah ya. Salah satu dari Jogja juga ada. Tidak apa-apa. Artinya dimanapun bisa, karena sekarang sudah online ya, sifatnya online. Tapi perlu diingat teman-teman ketika mendaftar harus melalui siap kerja. Kalau teman-teman sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh baik OPTP maupun UPTD, tentunya tidak asing lagi dengan aplikasi siap kerja. Jadi nanti di dalamnya teman-teman bisa mengikuti arahan-arahan yang selalu dilakukan oleh teman-teman. Nah, yang selanjutnya kalau sudah mendaftar apa? Proses seleksi. Jadi proses seleksi itu ada rekrutmen di BLK offline secara offline ya. Jadi ada administrasi, fisik, wawancara selama 2-3 hari. Terus MCU lengkap bagi yang lolos tes di BLK dan cadangan. Nah, lanjut ke pelatihan BLK, pelatihan di LPKSO, dan lanjut pelaksanaan pemagangan. Nah, dari beberapa timeline ini memang dibuatkan oleh tim AP2LN dan kami supaya runutannya jelas ya teman-teman semua. Gambarannya jelas nih harus apa beserta jadwalnya kami sampaikan. Selanjutnya Pak Ramda. Nah, mungkin nanti Pak Budi bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan timeline ini ya. Nanti secara detail Pak Budi izin. Kami nanti hanya mencoba untuk menjembatani dengan teman-teman balai terkait dengan kebijakan dan lain sebagainya. Artinya teman-teman di sini eh, mudah-mudahan ada peran aktif mendengarkan ya teman-teman karena ini informasinya sangat penting dan mahal ini. Ya Pak Budi ya, kalau kalau dijadikan materi ini bisa berapa jam ini. Jadi artinya teman-teman yang ikut hadir di dalam Zoom ini ya ikut aktif ya peran aktif. Mungkin itu saja Pak Budi. Nanti beberapa materi yang disampaikan oleh Pak Budi akan disampaikan secara detail. Teman-teman tolong diperhatikan dan bisa mengikutinya secara sama. Mungkin itu saja Pak Budi dan teman-teman semua yang saya sampaikan di awal. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Pak Budi untuk memberikan paparan dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Izin kita mulai ya Pak Ahmad ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan dari BPVP, terus rekan-rekan dari Lavogan, dan juga seluruh peserta yang hadir. Saya sebut adik-adikku sekalian ya, yang berminat untuk mengikuti program IGC ini. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Asep bahwa IGC ini sudah dimulai pertama kali tahun 2023, diinisiasi di akhir tahun 2022, yang dimana saat ini sudah lebih dari 300 orang di Jepang dari program IGC ini. Nah, saat ini di tahun 2025, ini IGC memiliki target 272 orang ya dari 8 BPVP. Mungkin slide-nya dari awal ya, Pak. Yang awal mungkin pertama yang ada
jumlah ininya, jumlah masing-masing BPPP. Bukan, Pak. Ya ini. Oke, ini disebutnya adalah pelatihan bahasa Jepang level N5, 360 JP, sekitar 2 bulan. Yang dimana dari 272 itu adalah batch pertama di Mei dan Juli, ya. Mei dan Juli BPPP Surakarta ada 16 orang, BPPP Bekasi ada 32 orang, dan batch 1B, ya, batch 1 ini dibagi 2, A dan B. Di bulan Juni sampai Agustus itu Medan 16 orang, Padang 16 orang. Batch kedua Agustus sampai Oktober, Bandung Barat itu 16 orang, Bekasi 32 orang, Semarang 32 orang, Makassar 32 orang, Padang 16 orang, dan Bandung 16 orang. Lalu yang terakhir, batch 3 Oktober sampai Desember, Bandung Barat 16 orang, Bekasi 16 orang, Surakarta 16 orang. Dengan kata lain ada 8 BPVP, yaitu Medan, Padang, Bekasi, Bandung Barat, Bandung, Semarang, Surakarta, dan Makassar. Lanjut. Nah, pelatihan ini, program ini karena kerjasama antara Kemnaker dan AP2LN, maka ini dilakukan 2 tahap. Yang pertama dilakukan di BLK, yang kedua dilakukan di SO atau sending organisasi, karena adik-adik sekalian nanti berangkatnya melalui sending organisasi. Nah, ini apa saja yang didapat? Yaitu di semua tempat, baik di BLK atau di SO, yang umum adalah konsumsi selama pelatihan 3 kali, pagi, siang, dan malam, pelatihan bahasa Jepang, dan perlengkapan materi atau buku, sekaligus asrama. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan dari program IGC saat ini dengan yang sebelumnya adalah dikarenakan adanya pengetatan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada seluruh kementerian saat ini, maka untuk program JO yang sekarang ini, IGC program yang sekarang ini, kami memungut biaya di awal untuk pelatihan selama di BLK. Biaya tersebut untuk memenuhi beberapa hal itu tadi, yaitu konsumsi, pelatihan bahasa Jepang, dan perlengkapan materi atau pelatihan. Ya. Nah, lanjut Pak. Pelatihan lanjutan itu nanti akan dilakukan di 5 SO, yaitu Trimitra Matahari Mandiri atau TMM di Wonogiri dan Bekasi, Jiritsu ada di Bogor, Astakarya ada di Bandung, Eki ada di Bandung, dan Embun ada di Tasikmalaya dan Tangerang. Ketika di SO yang didapatkan apa? Asrama, konsumsi, pelatihan bahasa Jepang sampai level N4, pelatihan fisik, mental, dan disiplin, perlengkapan pelatihan, seragam keberangkatan atau alma mater, jaket alma mater, MCU tahap kedua atau MCU sebelum keberangkatan, pengurusan dokumen keberangkatan, visa, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini syarat mengikuti IGC program. Minimal lulusan SMA atau SMK sederajat. Kejar paket C juga boleh. Jadi kalau ada pertanyaan, saya S1, saya S2, seperti yang tadi ya Pak, itu nggak ada masalah. Karena target minimumnya adalah ini. Kalau misalnya S1 dan S2 mau bekerja sebagai pemagang, itu dipersilahkan. Ya.
pria dan wanita usia 18 sampai dengan 29 tahun. Pas foto 3 bulan terakhir, latar putih, pakai dasi, ya. Sehat jasmani dan rohani, wajib melalui tes MCU lengkap setelah lulus tes wawancara dengan biaya sendiri. Tidak memiliki riwayat penyakit kronis, menular atau turunan, tidak buta warna. Tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan 150 cm untuk wanita. Berat badan proporsional, tidak memiliki cacat fisik, memiliki sikap dan mental yang baik, mendapat izin dari orang tua atau keluarga dengan pernyataan tertulis. Jadi nanti adik-adik semua bawa surat pernyataan dari orang tua ya. Belum pernah mengikuti program magang ke Jepang. Bersedia ditempatkan di LPKSO seluruh Indonesia untuk pelatihan lanjutan keberangkatan. Bersedia ditempatkan di daerah manapun di Jepang. Dan terakhir bersedia untuk menyelesaikan program magang sesuai dengan jangka waktu kontrak magang. Lanjut. Nah, ini cara-caranya ya. Nanti ini bisa mungkin dilihat di dalam sosial media atau website Kemnaker. Di sini uh, bisa dilihat di skillhub.kemnaker.go.id ya. AP2LN dan Joy. Nah, yang kedua setelah mendaftar, nah nanti ini mendaftar tinggal pilih tuh BPVP mana yang mau diambil. Tidak menutup kemungkinan orang Kalimantan misalnya mendaftar di Medan, mendaftar di Bekasi. Boleh-boleh saja ya. Begitu juga sebaliknya. Makassar mendaftar di Bekasi itu juga boleh. Karena kebetulan KTP-nya Makassar tapi sedang tinggal di Bekasi itu boleh-boleh saja. Gitu ya. Melaksanakan medical check up sebanyak 2 kali setelah lulus tes wawancara dan sebelum berangkat ke Jepang. Nah, yang sebelum berangkat ke Jepang itu menjadi tanggungan dari SO. Dokumen data ya, yang perlu digarisbawahi adalah yang terakhir, memiliki sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi teknis non bahasa, yaitu bisa dari BPPP, BLKUPTP, BLKUPTD, BLKK atau LPK swasta. Lanjut. Nah, estimasi biaya yang perlu dipersiapkan peserta. Yang pertama adalah biaya pelatihan yang dibayar di muka. Dibayarkan ke AP2LN sebelum memulai pelatihan di BBPP atau BPVP. Sebesar 5 juta rupiah. Ini harus sudah dibayarkan sebelum masuk ke BLK. Ya, 5 juta ini. Yang kedua, biaya pelatihan yang dibayar ketika akan berangkat ke Jepang. Ini juga dibayarkannya ke AP2LN sebesar 5 juta rupiah. Nah, saya ingin sampaikan bahwa perbedaan yang tadi saya maksud adalah adanya biaya di muka 5 juta rupiah. Kenapa ada biaya di muka 5 juta rupiah? Kalau dulu tidak ada. Dulu itu semua full ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini BPPP. Namun tadi seperti yang saya bilang bahwa di tahun ini pemerintah sedang melakukan pengetatan anggaran ke seluruh kementerian, tidak hanya Kemnaker, maka kegiatan untuk IGC program ini tidak memiliki anggaran. Sementara sejak awal IGC program ini adalah program yang disubsidi oleh berbagai pihak. Di antaranya adalah Kemnaker, SO swasta, dan Jo Kemkom. Kalau tahun lalu itu hanya 5 juta rupiah saja peserta. Nah, di tahun ini karena tidak adanya anggaran di kementerian dalam hal ini balai, maka kami memungut biaya 5 juta untuk apa namanya? Kebutuhan pelatihan selama di BLK. Ya. Nah, untuk pembayaran KP2LN ini kalau tidak punya uang bisa dibayar di Jepang. Kami menyediakan yang disebut dana talang atau kerjasama dengan lembaga pembiayaan yang kerjasama dengan kita, gitu. Ya. Selanjutnya yang ketiga MCU tahap 1. Jadi yang pertama dibayar sendiri.
Ini dilaksanakan di daerah masing-masing sebelum pelatihan BLK. Nah, itu biayanya dari pengalaman kami itu berkisar antara 870.000 sampai dengan 1.400.000 per MCU. Ya, 870.000 sampai dengan 1.400.000 per MCU. Jadi silakan di tempat kalian melakukan MCU lengkap, atau biasanya kalau ke rumah sakit atau klinik kita tinggal bilang saya mau keluar negeri untuk bekerja atau saya mau keluar negeri untuk magang. Itu biasanya mereka sudah punya standar. Nah, tadi di depan saya disampaikan bahwa MCU dilakukan setelah lulus wawancara. Kalau saya boleh saran adik-adik sekalian, MCU itu sebaiknya dilakukan sebelum seleksi. Kenapa? Karena seleksi ini cukup lumayan dalam tanda kutip berat. Karena ada tes fisik, ada tes wawancara, sama ada tes matematika. Jadi kalau sudah pasti bermasalah atau memiliki penyakit bawaan, Anda tidak usah perlu buang-buang waktu. Gitu. Nah, tapi kalau berpikir bahwa mau coba saja, nanti kalau memang gagal ya sudah, ya nggak apa-apa, begitu. Lalu selanjutnya yang keempat adalah transportasi lokal. Transportasi lokal ini kami mengambil yang terjauh, yaitu dari rumah ke BLK, PP, atau dari daerah ke LPKSO nanti di Jawa. Itu antara 3 juta sampai dengan 5 juta. Ini kami ngambil yang jauh. Contoh seperti Medan dan Makassar, Padang, karena harus menggunakan pesawat dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya banyak ya, tadi ada yang dari Bekasi, Bandung Barat, Bandung, Semarang, Surakarta. Itu banyak yang rumahnya dekat BPPP dan alhamdulillahnya keterima. Itu mungkin biaya yang 3 juta sampai dengan 5 juta ini mungkin hanya 100.000 nggak nyampe untuk transportnya. Jadi ini tergantung dari eh, domisili peserta. Selanjutnya biaya pembuatan paspor resmi kurang lebih 650.000. Nah, ini adalah biaya yang diperlukan oleh peserta. Lanjut. Oke. Demikian yang kami bisa jelaskan. Selanjutnya mungkin Pak Ahmad, kita seperti biasa langsung tanya jawab ya, biar lebih afdol. Kayaknya pertanyaan sudah mulai banyak ini. Baik, terima kasih Pak Budi. Oke, kalau memangnya kita tanya jawab, nanti coba kita buka sesi pertama. Atau dari Balai Padang nanti ya, Padang dan Medan Ini saya sembari. Ya, izin bacakan bacakan dulu nih ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar nih. Boleh Pak oh ya? mau langsung gitu aja. Mau ngomong nggak Pak? Kalau memangnya buka AA. pertanyaan atau langsung tulis ketik mereka Pak? Ini saya jawab dulu. Nanti Oke, mungkin kalau ada yang kurang bisa ditanyakan langsung. oke, siap. Monggo Pak. Oke, ini pertanyaannya, pas foto boleh pakai warna putih, Pak. Background putih. Saya bingung. Boleh pakai warna putih itu maksudnya pasti background kan? Karena standar paspor. Tadi sudah disampaikan bahwa background putih. Ukurannya sudah ada. Semisal sudah ada paspor, apakah tetap membayar 650? Tentu tidak. Karena ini adalah kewajiban pribadi. Selama paspornya memang masih berlaku. Saya belum ada sertifikat teknis, tetapi ada sertifikat Microsoft Excel, Pak. Microsoft Excel ini dari mana? Dari lembaga kursus atau apa? Silahkan dicantumkan, tidak apa-apa. Pak, izin saat ini saya berdomisili Jakarta. Apakah seleksi dilakukan di BPP Padang? Silahkan saja. Tadi seperti saya bilang, kemarin ada dari Makassar tapi tinggal di Bekasi. Ikut seleksi di Bekasi. Boleh. Ya, silakan. Bahkan orang Padang sekalipun kalau mau ke Makassar juga boleh. Tes fisiknya apa saja, Pak? Lari, push up, sit up. Mata minus di atas 5 gimana Pak? Bisa daftar tidak? Silahkan daftar, bisa saja. Karena IGC yang kemarin-kemarin juga ada banyak yang menggunakan kacamata. Di atas 5 ini berapa? 10, 11, 12? Nggak tahu ya. Ini kan masalahnya nanti di kalian sendiri loh. Ya.
Kalau hanya sampai 5 itu saya pikir masih oke lah. Saya lulusan BPP Pariwisata, apakah masih bisa mengikuti program IGC? Bisa. Untuk penempatan di Jepangnya nanti bagaimana Pak? Untuk penempatan di Jepangnya itu adalah tanggung jawab kami SO, ya. Nanti kalian akan mengikuti segala macam proses dari dokumen dan lain sebagainya. Izin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seandainya lulus seleksi dan terkendala dengan biaya, bagaimana Pak? Lulus seleksi terkendala dengan biaya. Mohon maaf, untuk yang pertama, mohon kerjasamanya dicarikan solusi. Karena untuk yang kedua, 5 juta yang kedua, yang di SO, kami sudah mencarikan solusi. Ya. Nah, kenapa kami sangat ketat untuk hal ini? Ini juga berkaca kepada pengalaman kami selama ini. Karena banyak sekali peserta yang sudah diterima di balai dengan mudahnya mengundurkan diri. Ya, jadi bukan karena kami memang ingin me, apa ya, mencari keuntungan. Program ini adalah program yang memang kami buat untuk membantu masyarakat. Banyak pihak yang sudah membantu di sini. Maka dari itu kami ingin menghindari hal-hal seperti kejadian sebelumnya. Karena banyak orang yang ingin mendapatkan kesempatan ini tapi tidak bisa masuk. Karena masalah informasi yang kurang atau kuota yang terbatas. Ya, jadi kalau yang cuma setengah-setengah, mending tidak usah ikut. Dan bentuk biaya di depan itu selain untuk biaya kalian sendiri, juga bentuk komitmen kalian dalam mengikuti pelatihan ini. Selanjutnya, kalau biaya keberangkatan dari Indo ke Jepang tanggung siapa? Itu tadi semua biayanya. Mungkin kalian tidak percaya karena di Indonesia ini memang biaya magang itu rata-rata paling murah 35 juta. Bahkan sering kita jumpai di masyarakat sampai 50 dan 60 juta. Ya. Makanya program IGC ini dengan biaya saat ini total keseluruhan 10 juta itu paling murah di Indonesia. Bahkan sebelumnya 5 juta. Pak, kalau perempuan pakai jilbab tetap fotonya pakai dasi ya, Pak. Nggak masalah pakai jilbab dan tidak pakai jilbab. Tapi perlu diketahui bahwa ketika nanti kalian ingin foto untuk visa ke Jepang, jilbabnya dilepas sementara, tapi habis itu dipakai lagi. Karena ini udah persyaratannya, ya. Kalau misal sertifikatnya udah dari 2019, apakah masih bisa? Bisa. Seleksi fisik nggak harus ke BPP Padang ya Pak. Terus caranya gimana? Saya bingung kalau nggak harus ke BPP Padang. Bisa online gitu? Nggak bisa. Jadi harus tetap datang ke BPP Padang. Ini dari Siska Andriani. Izin Pak, Izin. saya alumni pelatihan BPP 2021 ini ingin mendaftar pelatihan ini di siap kerja. Jelaskan masih dalam masa pelatihan. Sedangkan pelatihannya sudah selesai bulan Maret kemarin Pak. Ini silakan komunikasi dengan BPPP setempat. Ini saya tidak tahu Anda dari BPPP mana, nama Nisa Alia Salsa. Jadi boleh saja kalau sepengetahuan saya. Pak, kalau di tes MTK gagal gimana? Ada tes fisiknya, ada tes wawancara. Jadi semua tes itu komprehensif, tidak hanya satu tes saja. Jadi kalau matematika gagal, yang lainnya bagus, tidak usah berkecil hati. BPPP Makassar ada Pak tesnya? Ada. Tadi sudah disampaikan di depan. Apakah biaya di awal 5 juta itu meliputi asrama, konsumsi, pelatihan, dan lain-lain? Setelah dibayarkan nanti baru pindah ke LPK itu sudah include? Sudah. Izin bertanya Pak, yang untuk kejuaraan lainnya itu kalau boleh tahu kejuaraan apa ya Pak? Silahkan apa saja, bangunan gedung juga boleh, menggambar boleh, segala macam boleh. Yang penting ada sertifikat. Sekarang program IGC lebih longgar dibandingkan yang awal-awal, ya. Jadi saudara-saudara punya jenis pelatihan apa saja silakan. Karena memang program ini untuk para alumni, ya, dikhususkan untuk alumni dan diperluas untuk yang non alumni pun kalau memiliki sertifikat dari BLK UPTP atau dari LPK itu juga boleh. Yang penting pelatihan teknis. Mau tanya Pak, kalau sertifikat animator muda bisa nggak Pak? Boleh, ya, boleh. Ketimbang nggak ada kejuruan teknisnya. Kalau ada Pak Klaring bisa dicantumkan Pak untuk pengganti sertifikat teknis. Pak Klaringnya itu siapa yang mengakreditasi, ya?
Kami juga menerima pak clearing atau sertifikat dari perusahaan. Biasanya ada perusahaan yang bekerja sama dengan eh, kementerian terkait, entah itu PUPR, Kemnaker, Dinkes, dan lain sebagainya. Pak, saya adanya sertifikat dari pemerintah Kota Bukit Tinggi. Boleh. Pak, izin bertanya, atas yang paling menentukan lulus tahapan apa ya Pak? Semua. Tapi dari segala macam itu yang paling utama adalah wawancara. Tapi wawancara pun kalau bagus, tapi kalau matematika dan fisiknya jelek juga tetap gagal. Jadi semuanya juga harus kalian perhitungkan. Untuk yang 5 juta pertama mungkin dicicil 2 atau 3 kali, boleh. Tapi 2 3 kalinya nggak lebih dari waktu 1 bulan ya. Apakah tahun depan akan ada lagi program IGC ini Pak? Insya Allah ada, insya Allah ya. Selama memang eh, Kemnaker atau Lavogan masih memberikan kita slot untuk pelatihan ini. Berarti bagi yang terkendala sama biaya wajib menyediakan 5 juta dulu kan Pak? Untuk 5 juta kedua bisa pakai dana talang, betul. Tes fisiknya lari berapa kilometer, push up-nya berapa, dan sit up-nya berapa. Tes larinya 1,5 kilometer, fisik push up dan sit up-nya itu 50 dan 50. Pak, saya asal Makassar tapi daftar di BPP Bekasi. Jadi tesnya di Bekasi atau tesnya ada online, Pak? Tesnya di Bekasi kalau kamu di Bekasi. Lama magangnya berapa lama, Pak? Ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Tes fisiknya sama kayak IMJ Japan, Pak. Kira-kira sama. Berarti biaya 5 juta di awal itu dibayar waktu kita dinyatakan lulus di BLK, Pak. Iya, betul. Apa sajakah fasilitas yang dapat di Jepang seperti asrama, gaji, kesehatan, mohon penjelasan. Nah, ini cukup panjang ya. Itu semuanya nanti dijelaskan di kontrak kerja. Apakah selesai tanda tangan kontrak kerja bisa diperpanjang lagi? Misalkan berkeinginan lanjut, bisa, bisa tapi tidak dengan perusahaan yang sama. Selama kalian juga memiliki persyaratan, ya. Kalau yang dimaksud mungkin toko Tegino atau pekerja lanjutan, nah kalian yang penting punya N4 dan SSW. Apakah nanti sampai Jepang akan disediakan tempat tinggal dan uang saku? Disediakan. Sertifikat dari BNSP bisa Pak, itu yang paling mantap. Izin Pak, sertifikat PDN mekanik sepeda motor bisa tidak Pak? Bisa. PDN itu apa? Saya nggak tahu ya PDN itu ya. Eh, Apa sekolah atau apa ya ini? Kalau terkait dengan sekolah atau pelatihan teknis bisa. Kalau nanti lolos seleksi artinya sudah pasti berangkat ya Pak? Iya. Apakah penempatan kerja sesuai dengan sertifikatnya? Tidak. Paklaring perusahaan manufaktur elektronik kalau ada kerjasama dengan lembaga pelatihan, ya boleh. Tapi kalau hanya paklaring perusahaan, mohon maaf saat ini masih belum bisa ya. Cara daftarnya online apa langsung datang ke BP Padang, Pak? Setahu saya bisa online, setahu saya ya. Tapi nanti mungkin dari BP Padang bisa menjelaskan. Boleh pakai sertifikat waktu magang kuliah. Sertifikat apa ini saya nggak tahu ya. Kalau itu tadi diakreditasi oleh lembaga lain, itu bisa saja. Berarti proses seleksi harus dilakukan langsung di BP Padang ya. Enggak, ya memang kalau kamu daftar di Padang ya seleksinya di Padang walaupun kamu lagi berdomisili di Jakarta atau di Papua sekalipun ya. Kalau kamu daftarnya di Padang ya seleksinya nanti kamu datang ke Padang. Kecuali kamu di Jakarta, kamu ikut seleksi yang di Bekasi ya. Itu boleh aja kamu KTP Padang nggak ada masalah. Kamu tes di Bekasi boleh ya. Kalau pelatihan ini sudah selesai kira-kira keberangkatannya tahun ini atau kapan? Maksimal yang rekrutan 2025 adalah akhir 2026. Pak, saya belum punya sertifikat. Ada sertifikat universitas. Ini berapa JP minimal itu nanti coba itu mungkin yang bisa jawab dari Lavogan atau dari teman-teman BPWP terkait. Kalau sudah selesai semuanya, apakah langsung? Nggak langsung. Kalian nanti akan mengikuti proses yang namanya seleksi atau penempatan perusahaan. Nah, di penempatan perusahaan itu nanti ada jadwal. Kalian akan diberangkatkan kapan itu ada di kontrak kerja biasanya. Apakah ketika sudah di Jepang, visa magang bisa diubah jadi visa TG? Sangat bisa. Sangat bisa. Ya, tapi itu kalian harus menyelesaikan kontrak dulu. Kalau misalkan udah pernah operasi HCL, otot lutut 1,5 tahun yang lalu, sekarang udah bisa beraktivitas seperti biasa. Selama kalian lolos tes fisik, nggak ada masalah. Makanya ada yang namanya tes lari tadi. Tapi kalau kalian tidak sanggup untuk ikut tes lari, berarti masalah operasi HCL ini masih bermasalah untuk Anda.
Untuk tes fisik apakah ada waktunya untuk ada waktu minimum minimal yang diinginkan Pak? Ada tentu. Nah ini BPP Padang nanya langsung nih. Pengalaman menjalankan program ini selama 3 tahun, 7 angkatan, masih banyak siswa yang sudah pulang ke home base masih menunggu jadwal Mensetsu. Apakah pada program tahun ini ada rule atau ketentuan berapa lama maksimal siswa memperoleh jadwal Mensetsu atau wawancara untuk job order bagi siswa yang telah selesai pelatihan di BPPP atau di LPK? Jika ketahuan berapa lama waktu menunggunya, maka siswa tersebut dapat menambah course-course lain untuk menunjang kompetensi lain untuk persiapan kerja. Terima kasih banyak dari BPP Padang. Nah, pada prinsipnya semua alumni itu ketika ada apa namanya jadwal wawancara itu pasti akan ditawarkan. Dan untuk peserta dari BPP Padang, setahu saya hampir seluruhnya yang di tahun 2024 kemarin itu sudah banyak yang dicalonkan. Dan bahkan sudah ada beberapa yang memang sudah tinggal menunggu keberangkatan. Nah, kalau ditanya adakah jadwal pasti atau jadwal menses pasti, kami sampaikan dengan tegas sejak awal itu tidak ada ya. Waktu itu saya sudah pernah berdiskusi dan berbincang sama Mbak Ica ya, bahwa hal tersebut tidak ada kepastian kapan ininya. Tetapi kalau kalau dari pengalaman tentu dari BPP Padang tahu tahu ya ritme dari program IGC ini begitu. Nah, jadi kalau dia sudah selesai dari LPKSO terus pasti akan kami kembalikan ke home base. Nah, selama dia di home base melakukan apapun tidak ada masalah karena yang namanya wawancara itu biasanya kalau dari luar Jawa itu pasti online dan itu akan kita sampaikan beberapa hari atau bahkan beberapa minggu sebelumnya. Gitu. Jadi saya rasa kalau dia mau mengikuti course dan wawancara itu juga hanya sekitar beberapa jam saja, saya rasa tidak akan mengganggu aktivitas course atau pekerjaannya. Begitu ya teman-teman BPP Padang. Pak, boleh bawa istri tinggal di Jepang setelah magang, Pak. Boleh kalau kamu sudah Tokute Gino tahap 2. Pak, push up-nya diganti sit up jadi 100 bisa, Pak? Tidak. Pengalaman kerja kira-kira bisa jadi pertimbangan nggak, Pak? Pengalaman kerja kalau kamu punya sertifikat keahlian bisa. Berarti biaya 5 juta di awal itu dibayar waktu kita dinyatakan lulus di BLK, Pak? Iya. Ini saya rangkum ya karena pertanyaannya hampir sama semua ya. Pelatihan di BPPP selama 2 bulan dan di SO berapa bulan? Di SO juga 2 bulan. Selama magang di Jepang, apakah ada cuti bisa pulang ke Indonesia? Tidak. Kalau belum punya sertifikat pelatihan teknis yang sesuai, apakah bisa mendaftar, Pak? Selama kamu punya sertifikat pelatihan teknis, silakan daftar. Usia 35 tahun, apakah bisa? Maksimal usianya 29 tahun. Bertanya, Pak, kalau udah kerja berapa potongannya sebulan? Potongan ini tergantung dari perusahaan dan pajak kalian. Ya, jadi kalian itu dari gaji yang dipotong itu hanya yang sesuai dengan aturan dari pemerintah Jepang, yaitu pajak, asuransi, dan lain-lain itu seperti apartemen, listrik, gas, itu pun sesuai dengan konsumsi kalian. Ini ngarang yang terakhir ada Irfan Fauzi pakai sertifikat ekspor impor boleh Pak? Ini uh, tentu tidak boleh ya. Hospitality boleh ya, terakhir dari Dodi boleh. Oke Pak Ahmad, sekian Pak Asep dari yang Ya, sudah saya bacakan semua. Mungkin selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya langsung atau mungkin dari BPP Padang, Medan, dan mana satu lagi Makassar kah? Yang baik. ingin bertanya Terima langsung kasih. silakan. Baik, terima kasih Pak Budi atas Oh ya Pak, laporan ada Anda. satu yang Ya, Pak. yang yang Ya, Pak. lupa Hmm, nanti ketimbang ditanya ya. ya. eh untuk yang kali ini mungkin sudah dengar berita yang sebelum-sebelumnya bahwa kalau belajar di BLK itu nanti dapat uang saku. Oh, ya. Nah, ini tidak ada uang saku sama sekali. Yang ada malah kita membiayai secara mandiri untuk pelatihan tersebut. BPPP Ya. menyediakan fasilitas tempat untuk asrama dan pelatihan. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Baik teman-teman, tadi disampaikan secara detail ya oleh Pak Budi selaku Ketua AP2LN. Jadi mudah-mudahan teman-teman ini bisa mengikuti nih, bukan hanya saja
menyampaikan info apa pertanyaan, tetapi juga langsung dilakukan penelusuran apakah tadi saya lihat banyak yang menanyakan terkait sertifikat. Artinya sertifikat teknis, baik itu yang dilakukan di UPTP, yang dikelola oleh misalkan UPTP Balai Padang, maupun UPTD di tempat Bapak Ibu sekalian. Ya, artinya ada dari BLK. Nah, kalaupun Pak Klaring kelihatannya kan nggak bisa, tuh harus ada teknis, sertifikat teknis. Dan beberapa ketentuannya. Oh iya, teman-teman, tadi disampaikan bahwa saat ini kita coba untuk bersifatnya mandiri, karena sesuai dengan arahan pimpinan bahwa terkait dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah berimbas kepada semua sektor. Salah satunya pelatihan ini. Makanya kami mencoba memberikan informasi seutuhnya untuk teman-teman semua nih yang ikut di dalam sosialisasi tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke sesi langsung bertanya ya Bapak Ibu, mungkin stop di pertanyaan, kita langsung bertanya ya. Tapi yang memang tadi tidak dibahas di dalam apa yang disampaikan atau dijawab oleh Pak Budi tadi. Mungkin nanti pertanyaannya itu ya, mengambaikan tangan supaya nanti ada admin kami bisa tahu siapa yang mau bertanya langsung. Sesi pertama kita buat sesi kedua, sesi dua dua ya. Yang pertama mungkin 3 orang, yang sesi kedua 3 orang. Enggak, siapa yang kira mau bertanya? Suara kami jelas teman-teman semua? Adik-adik semua? Oke, Siska, Mbak Siska ya. Monggo Mbak Siska, udah dibuka itu. Tinggal langsung bertanya. Mau bertanya ke siapa, sebutkan dari mana asalnya ya. Mbak Siska, Bu, halo. Ada lagi, Mbak Pit? Sudah jelaskah semua teman-teman apa peserta sosialisasi? Halo Pak, Ya, dari mana? Siapa? saya dari Semarang Pak. Nama saya Irfan. Ya, Ya, Boleh nyalakan kameranya Mas Irfan? kameranya, iya, Pak. iya Pak. Maaf Pak, di kamar. Ya ini sih, Pak. Ya halo Pak. Halo, ya. Iya, silakan silakan. Ya saya tanya Pak, saya kan belum ada sertifikat dari BPPVP Semarang, tapi ini saya lihat di BPP Semarang ada pembukaan pelatihan Basic Fashion Illustration, menghias hantaran pernikahan, skill customer service, dan digital marketing Pak. Kalau saya ikut di antara itu bisa daftar di AP2LN nggak Pak? Boleh Pak, boleh Mas silakan. Selama waktu pelatihannya menyesuaikan ya, karena nanti kan ada jadwal yang BPPP Semarang itu kapan seleksinya. Kalau itu Oh, selesai, terus lanjut ke situ boleh. Nanti coba berarti dikonsultasikan langsung. Ini mungkin langsung dijawab oleh BPPP Semarang kali ya Pak. Kalau untuk ini Pak Iya, Asep. tapi hmm, halo, Ya, Semarang Izin Pak Budi, sertifikat untuk nantinya. sesi kali ini kita cuma yang buka di batch satu saja. Jadi cuma Medan Padang dan dan Medan. oh iya, ya. baik Tapi kalau itu gitu. tadi Tetapi jawaban Pak Budi udah oke, mungkin betul kan? pertanyaan itu mungkin bisa dijawab teman BPPP lainnya kali ya, karena pasti aturannya sama kali ya. Sama Pak. Sama ya. Tadi hmm. Oke. Pak, Padang izin. Padang dan Medan bisa itu komentar menambahkan. Apa sih pertanyaan? Pak, izin Pak. Iya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Pak, saya izin bertanya. Bisa buka kameranya, Mbak? Bisa, Ya, silakan, Mbak. Pak, saya izin bertanya. Ini kan yang batch pertama ini Padang sama Medan dulu ya.
nanti kan di bulan Agustus ada BPVP Bandung. Nah, kalau kita daftar yang Padang ini dulu, nanti masih bisa nggak kalau misal nggak lolos, masih bisa nggak untuk daftar yang BPVP Bandung di bulan Agustusnya? Boleh saja, Mbak. Yang penting ada improvement, Mbak, kalau misalnya gagal. Karena ini seperti yang saya sampaikan di sesi yang awal, bahwa ada beberapa yang sudah beberapa kali gagal ikut, ada yang keterima, ada yang enggak. Artinya yang keterima itu ada improvement. Tapi kalau sama aja, tentu kita punya data, Mbak ya, gitu. Data misalnya Mbak gagal di Bandung Barat, Mbak mau ikut yang di Bandung, bisa aja. Tapi kita pasti punya datanya, Mbak. Dan Berarti nanti ikut laginya itu tergantung dengan improvement. ya tergantung dari improvement Mbak. Maksudnya kan Mbak ini kan tentu keinginannya untuk diterima kan. Ya, Nah, misalnya gagal di Bandung Barat, Mbak pindah ke Bandung, ya, hmm, Mbak tentu ingin berharap bisa diterima kan. Nah, apa ya, kegagalan di Bandung Barat? Kita kan pasti punya datanya nih, ya. ya. Artinya improvement tuh ada peningkatan. Mbak ada peningkatan nggak ketika mau tes lagi di Bandung? Begitu. Oh, Kalau sama berarti aja, di ya nggak ada pengaruhnya. hmm, izin Pak. Berarti kalau di aplikasinya, misal kita daftar lagi di akun siap kerjanya itu masih bisa ya untuk daftar lagi di bulan Agustus untuk yang di Bandungnya. Boleh. Selama ini kemarin seperti itu, ada juga yang begitu. Jadi sampai kita bahkan ada yang tahun sebelumnya daftar gagal, terus tahun ini ikut lagi itu bisa. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, Pak, Pak, permisi Pak. Halo, permisi. ya Yang silakan. pertama tadi sudah terjawab. Ini yang pertanyaan baru ya. Jadi BPVP Semarang, Pak. Berarti Oke, ikut aja nggak apa pelatihan dari ya Ikut ikut aja aja ya Pak. Mas kan? Fauji. Oh, berarti bebas ikut apa aja dari pelatihan itu. Boleh, apa saja. Nanti tolong konsultasikan dengan BPP Semarang langsung ya Mas. Oke, siap, siap. Terima kasih, Pak. Oke, Oke, silakan Mas Rian itu. Mas Rian sudah ngacung. Mas Rian ya. silakan. Eh, Sebelumnya terima kasih Pak sudah memberikan izin. Saya dari Aprianto dari Lampung. Untuk sertifikat sendiri saya belum ada Pak, tapi ada Pak Klarik dari beberapa perusahaan manufaktur otomotif maupun elektronik. Di situ saya sudah bisa nggak Pak dipakai itu Pak? Itu hanya Pak Klaring saja ya. Tidak ada, biasanya kan di perusahaan tuh ada pelatihan skill keterampilan apa gitu. Biasanya ada nggak? Kalau kalau untuk job job desk-nya ada ada Pak, Ada pelatihan khususnya ada ya. ada. Nah, itu boleh dilampirkan, Mas. Boleh Pak. Ya, Oh iya. bukan Pak Klaringnya ya, tetapi pelatihannya, sertifikat pelatihan Oh, teknisnya, ya. Oke. ya Pak. Saya Pak. Ya, terima kasih. Dodi, Mas Dodi Jati, silakan. Izin Pak Bud, kalau memungkinkan ya sertifikatnya tadi sertifikat yang dikeluarkan oleh OPTD-nya, BLKK atau dari Balai OPTP, kalau itu bisa, karena kan kita nyerap, ya. Oh iya, nah ini kembali lagi kebijakan ke Lavogan karena memang tadi di awal eh, yang disampaikan adalah untuk UPTD ya, untuk UPTD atau BPPP. OPTP, Nah, ya. cuma memang eh, dari pengalaman yang ada Ah, banyak BLK ini yang atau BPPP ini yang eh, kurang bisa memenuhi kuota, Pak. Gitu. Jadi misalnya butuh 32 yang daftar hanya 40, ini tentu bagi kami sebuah masalah karena kan pasti nanti ketika seleksi pasti ada yang gugur ya Pak ya. Sedangkan kami oke, oke. pasti akan mentarget sesuai dengan apa yang menjadi kuota dari BPP tersebut. Makanya kita coba dari sisi AP2LN coba memberikan kelonggaran sedikit gitu ya. Makanya tadi kalaupun ada ya minimal pelatihan teknisnya. Tapi tentu yang akan menjadi apa namanya target utama adalah para alumni itu tadi Pak. Oke.
Not, Ya. Pak. Oke, lanjut. Ada lagi Eh, teman-teman peserta yang mau bertanya? Ayo, silakan adik-adik atau siapa? Kakak-kakak atau adik-adik ini? Atau sudah jelas semua? Ini Dodik nih, Saya Dodik izin Jati ya. bertanya. Ya, kameranya nyalain Pak. Buka Pak. Selamat siang Pak, saya izin bertanya. Kan saya cuma punya sertifikat magang aja di suatu hotel. Kan itu kan saya melihat ada peluang untuk selain kejurusan lain-lainnya. Apakah itu ada Pak dalam bidang hospitality? Tapi saya juga saat ini sedang pelatihan di BLK Surakarta untuk jurusan double setup itu ke pariwisataan selama 3 hari itu apakah bisa? Apakah bisa Pak? Terima kasih. Oke, sekarang lagi pelatihan di BPP Surakarta ya. Ya, Oke, dalam yang 3 hari itu selama dapat sertifikat dari BPP Surakarta nggak masalah. bisa Pak berarti ya. Yang Bisa. bidang hospitality itu ada, Oh, ada. Bisa. ada. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Dari Balai Medan atau ada yang mau komentar? Medan? Nanti rekamannya kami kirim juga ke Pak Budi ke timnya ya untuk rekaman yang sesi ini supaya komplit. Baik, baik. Erik Pratama nih siapa? Erik Pratama ini siapa nih? Alumni 2024 bukan? Ya, Ridho Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Akbar Fahmi. Ya, Saya mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Tahun kemarin Ridho pernah mengikuti pelatihan bahasa juga Pak dari Kemenaker Kota Solo, yang mana mendapatkan sertifikat bahasa Jepang juga Pak. Apakah bisa mengikuti pelatihan ini juga Pak dari LPK Samardeka Pak? itunya bahasa ya. Iya Kalau Pak, ini kan untuk pelatihan bahasa ya. Eh, tidak punya pelatihan teknisnya. tidak ada Pak, cuma sertifikat bahasa juga Pak. Kalau memungkinkan coba ikut pelatihan bahasa juga ya. Sorry, pelatihan teknis ya. Baik Pak. Ya, Hmm. Ya, mungkin Pak Budi ada pertanyaan lagi, teman-teman dari ini peserta. saya kasih Ya, nomor telepon sekretariat AP2LN ya. Nanti ya mungkin mungkin kalau nanti ada saya saya pertanyaan, saya share yang tadi Pak Budi ya. ya silakan. Saya- Ini saya tulis di sini di kolom komentar dengan Mas Rizky nanti bisa ditanyakan mungkin teknisnya gitu Pak. Mohon izin, mungkin kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin Pak bisa kita akhirnya atau dilanjutkan oleh teman-teman gitu. Mohon izin. Mungkin izin Pak Budi, mungkin ada tanggapan dulu dari
BPPT Medan atau Padang ini untuk persiapan eh, latihan IGC ini, mungkin dari teman-teman Medan, Bu Olin atau siapa, Pak Rahmat atau Bu Juni yang hadir, atau dari Padang Bu Ica tadi, bisa ada sedikit eh, tanggapannya atau mungkin yang kamu disampaikan, silakan. Ya, jadi untuk peserta yang tadi sudah mengikuti Zoom ini, Pak Budi sudah men-share nomor Sekretariat AP2LN dengan Pak Rizky dan nomor 0852 12680 334. Jadi silakan teman-teman yang mau konsultasi terkait dengan IGC ini, maksudnya ini kalau APLN lebih ke arah nanti kalau misalnya sudah lulus dari pelatihan di BLK ya, artinya syarat apakah terkait dengan paspor, visa segala macam. Tapi kalau untuk yang terkait dengan pelatihannya itu ini sendiri, nanti peserta bisa langsung bertanya dengan pihak balai, itu. Ya, mungkin ada lagi dari balai tanggapannya. Ya, Oh ya, terima silakan. kasih Mas Ramda. Ya, silakan. Siang Pak Budi dan rekan-rekan dari AP2LN dan juga rekan-rekan dari Lamogan, dari BLK Medan juga, dan selamat siang juga buat calon peserta IJC 2025. Nah, untuk Padang sendiri menginfokan ini Bapak Ibu, untuk pesertanya yang sudah terdaftar di Siap Kerja itu lebih kurang 140 orang. Nah, itu yang sudah terdata di Siap Kerja, yang sudah mendaftar di Siap Kerja. Namun kami juga membuka link grup WhatsApp. Nah, itu udah sekitar 180 ya, Caya. 180-an. Nah, jadi kemungkinan ini ada nih yang sudah bergabung di WA grup tapi belum mendaftar di Siap Kerja. Jadi mungkin disarankan mereka harus mendaftar di Siap Kerja terlebih dahulu. Jadi nanti pada saat rekrutmen atau seleksi itu untuk syarat administrasinya tidak ada kendala karena kemungkinan untuk syarat administrasinya selain dari seperti sertifikat pelatihan atau kompetensi atau teknisnya, kita juga mensyaratkan itu apa tanda pendaftaran dari Siap Kerja. Jadi mungkin adik-adik sekalian bisa menyiapkannya. Dan untuk apa? Untuk seleksi yang akan dilaksanakan, mungkin bisa khususnya untuk yang akan seleksi di Padang, mungkin bisa dipahami lagi bagaimana proses seleksinya, mempersiapkan diri. Jadi kami mungkin berharapnya tidak ada kendala pada saat hari H seleksinya. Tidak ada yang sakit atau hal-hal apapun yang terjadi. Jadi tolong dipersiapkan karena mungkin seleksinya eh, kira-kira 2 hari ya Pak Budi ya. Ya Bu, 2 hari. 2 hari. Nah, dalam 2 hari itu dikondisikan kondisi fisiknya dan mentalnya itu bagus gitu. Jadi tidak ada kendala di hari hanya. Dan sebelumnya juga perlu seperti administrasinya tolong dilengkapi. Jadi jangan di hari H susul menyusul gitu. Nah, itu akan mempengaruhi dari seleksinya. Mungkin itu saja Pak Budi. Jadi Oke. alhamdulillah dalam hanya beberapa hari itu antusiasme dari peserta itu cukup tinggi. Dari kitanya sudah tercatat itu sudah sekitar 140 yang sudah terdaftar di Siap Kerja. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bu Ismi. ya, makasih Pak Sef. Pak Asep, Ada, ya gimana Pak? izin mungkin nanti ada kalau masih berlanjut ada rekan saya juga di sini. Oh iya boleh Pak. Boleh Pak. Saya ada hal lain yang harus saya kerjakan. Di sini ada Mbak Dina dari LPK Astakarya.
nanti Oke, mungkin bisa ya. membantu juga gitu ya. Kalau kalau tadi dari teman-teman balai sudah clear, mungkin nanti tinggal pelaksanaan teknis saja, Pak. Bagaimana nanti Oke, teman-teman atau yang teman-teman sosialisasi. Artinya gini teman-teman semua, terutama yang peserta sosialisasi, jangan takut untuk bergabung atau mengikuti program ini ya Bapak Ibu. Karena ini secara legalitas sudah terjamin. Artinya kalau memang yang teman-teman tidak memanfaatkan peluang-peluang ini, saya rasa bakal ketinggalan. Kapan lagi kita mau memperbaiki kan, memperbaiki diri, memperbaiki kondisi keuangan dan lain sebagainya. Dan terima kasih ke teman-teman semua, yang terutama Balai Medan, ya, Balai Medan, Balai Padang yang telah bergabung. Mungkin sebelum kita tutup nih Pak Budi, seperti biasa, saya minta ada penyemangat kah atau closing statement-nya kah dari Pak Budi. Nanti saya minta juga dari teman-teman untuk memberikan masukan dan arahannya. Monggo Pak Budi. ya baik. Dari kami pesannya adalah tolong persiapkan diri dengan baik ya. Yang utama adalah mental ya. Jadi ikut program ini tidak hanya coba-coba. Jadi kalau hanya ingin coba-coba sebaiknya jangan masuk karena saya jamin ini berat. Bukan berat fisiknya tetapi berat di mentalnya karena butuh ketekunan dan kedisiplinan. Itu aja. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Pak Budi. Dari Bu Ismi, Padang, mewakili, monggo. Bu Ismi atau dari Medan? Medan tidak kelihatan suaranya nih. Oke Pak Budi, kira-kira ada Ya, yang mau disampaikan lagi? Nanti nggak kita. ada Pak. Terima kasih banyak. Baik, baik. Kalau memangnya tidak ada dan memang sudah clear dan sudah jelas, tapi kalaupun nanti belum jelas, teman-teman yang berdekatan dengan beberapa balai yang di kami, PTP tadi disampaikan ada 8 balai, monggo silakan bertanya, minta masukan, minta arahan dari teman-teman di UPTP maupun di BLK UPTD. Mungkin kalau sudah tidak ada, nanti kita kirim rekamannya ke grup ataupun ke teman-teman balai atau dan timnya Pak Budi. Mungkin kami akhiri Pak Budi, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semua, mungkin ada yang kurang, ada yang lebih, kami mohon dimaafkan. Eh, eh, Mudah-mudahan kita senantiasa sukses, sehat, berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, Terima izin kasih Pak Ahmad.